Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dipertemukan kembali pada kegiatan penutup hari ini, yakni kegiatan tadarus. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari cara-cara penyebutan huruf hijaiyah, kemudian hukum bacaan qalqalah dan gunnah. Pada pertemuan hari ini untuk lebih mahirnya kita akan kembali mengulang materi tersebut, namun kita terapkan pada surah yang berbeda, yakni Quran surah Al-Alaq. Anak-anakku sekalian, ingat kembali hukum bacaan qalqalah, yakni apabila ada huruf ba ataukah jim atau dal atau to atau qaf yang bersukun di tengah ayat atau berada di ujung ayat, maka cara penyebutannya adalah dengan cara dipantulkan. Jadi misalnya ada huruf ba yang bersukun di tengah ayat, maka cara penyebutannya adalah dengan dipantulkan. Sekarang kita buka Al-Quran masing-masing, kita sama-sama membaca surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi di sini pada lafaz iqra ada huruf qaf yang bersukun di tengah ayat. Maka cara penyebutannya adalah dengan dipantulkan iqra. Jadi bukan iqra, ya. Dan di ujung ayatnya ada lafaz khalaqa. Nah, di sini juga dipantulkan penyebutan huruf qafnya, khalaqa. Jadi tidak benar, tidak tepat apabila kita membaca khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kembali ada huruf qaf di ujung ayat. 'Alaq. Kemudian di awalnya tadi ada huruf kha. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi di sini ada huruf qaf kembali, ya, seperti tadi di ayat pertama. Iqra. Kemudian pada lafaz wa rabbuka, di sini ka tipis. Jadi bukan wa rabbuka tapi wa rabbuka. Kemudian lafaz al-akram, jadi bukan akram karena di sini bukan huruf qaf, ya, melainkan huruf kaf. Ingat kembali huruf-huruf qalqalah hanya ada 5. Baju di toko, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf. Jadi huruf kaf bukan merupakan huruf qalqalah, maka tidak dipantulkan cara penyebutannya. Al-akram, jadi bukan al-akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Nah, yang perlu diperhatikan di sini hanya pada penyebutan huruf-hurufnya. Misalnya pada lafaz allazi yang digunakan di sini adalah huruf zal. Jadi bukan huruf zai, bukan huruf zo.
allazi. Kemudian allama huruf ain, bukan huruf alif. Jadi tidak tepat apabila kita membaca allama, tapi yang benar adalah allama. Kemudian pada lafaz bil qalam, huruf qaf ya, bukan huruf kaf. Bil qalam, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Yang perlu diperhatikan di sini juga hanya pada penyebutan hurufnya, yakni huruf ain, allama. Kemudian al-insana, sa, sin biasa ya. Insana ma lam ya'lam, ya'lam. Jadi huruf ain di situ ya. Kalla innal insana layatgha. Nah, di sini ada hukum bacaan gunnah sekaligus hukum bacaan qalqalah. Innal insana. Di sini ada hukum bacaan gunnah, yakni huruf nun yang bertasydid. Kemudian untuk bacaan qalqalahnya yakni huruf to yang bersukun di tengah ayat. Layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istaghna. Pada lafaz an dan ra'ahu ada huruf nun yang bersukun namun kedengaran tidak terbaca. Ara'ahu. Jadi bukan an ra'ahu, melainkan ara'ahu. Nah, di sini akan kita jelaskan mengenai hukum bacaannya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian lafaz astaghna, ada huruf ghain yang bersukun namun tidak boleh kita baca memantul karena huruf ghain bukan merupakan huruf qalqalah. Jadi bukan staghna melainkan staghna. Ara'ahu staghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna. Nah, di sini ada hukum bacaan gunnah karena ada nun yang bertasydid. Kemudian pada lafaz rabbika, ka biasa, bukan huruf qaf melainkan huruf kaf. Ar-ruj'a, ada huruf jim yang bersukun di tengah ayat, maka dibaca memantul huruf jimnya. Ruj'a. Kemudian huruf ain yang di ujung. Ruj'a. Jadi bukan ruj'a tapi ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penyebutan huruf-hurufnya. Pada lafaz ara'aita menggunakan huruf alif biasa. Jadi bukan ain, bukan ara'aita melainkan ara'aita. Nah, kemudian pada lafaz allazi, nah di sini menggunakan huruf zal ya, seperti tadi di ayat pertama. Allazi. Jadi bukan allazi, bukan allazi. Bukan huruf zai, bukan huruf za, melainkan huruf zal. Allazi. Kemudian pada lafaz yanha. Nah, di sini ada huruf ha tebal. Jadi coba anak-anakku bedakan bagaimana cara penyebutan ha tipis dengan ha tebal. Nah, jika ha tipis tidak terasa getaran pada tenggorokan ketika menyebutkannya dan kedengaran sangat lembut,
Sedangkan pada huruf H tebal, maka kita akan merasakan getaran pada tenggorokan ketika menyebutkannya. Allazi yanha. Beda ketika kita menyebutkannya yanha, maka tidak ada getaran pada tenggorokan. Jadi yang benar adalah H tebal ya, yang ada getaran pada tenggorokan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, di sini perhatikan cara penyebutan hurufnya. Abdan menggunakan huruf ain. Kemudian ada huruf ba sukun. Ingat kembali huruf qalqalah, salah satunya adalah huruf ba yang bersukun. Abdan, jadi bukan abdan tapi abdan. Kemudian iza menggunakan huruf zal. Kemudian shalla menggunakan huruf so, jadi bukan huruf sin, bukan salla tapi shalla. Abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah penyebutan huruf-hurufnya. Ara'aita seperti tadi menggunakan huruf alif a biasa, kemudian in kana ka biasa, kaf ya, bukan huruf qaf. Kemudian ala menggunakan huruf ain. Kemudian huda menggunakan h tebal. Jadi bukan huda tapi huda. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Di sini pada lafaz au, jadi bukan cara membacanya bukan au ya, tapi au. Au amara. Kemudian pada lafaz bittaqwa, perhatikan kembali ada huruf qaf yang bersukun, maka kita terapkan hukum bacaan qalqalah. Bittaqwa, kita pantulkan huruf qafnya. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Yang perlu diperhatikan adalah penyebutan huruf-hurufnya. Ara'aita seperti tadi yang sebelumnya menggunakan huruf alif. Kemudian kazzaba menggunakan huruf kaf, bukan qaf. Kazzaba. Kemudian ya, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, di sini bi anna Allah huruf lafaz Allahu kedengaran tebal karena diawali dengan huruf yang berharokat fathah. Bi anna, nanya berharokat fathah, maka lafaz Allahnya dijadikan tebal cara penyebutannya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, di sini pada lafaz kalla menggunakan huruf kaf. Kemudian pada lafaz la illam kembali ada huruf nun bersukun yang kedengaran tidak terbaca, seperti tadi pada lafaz ar-ra'ahu. Jadi di sini huruf nunnya juga tidak terbaca. La illam, bukan la inlam tapi la illam. Ini hukum bacaannya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian yantahi, di sini ada ha tebal. Kemudian la nasfa'an, ada huruf ain bukan alif. La nasfa'an. Kemudian bin nasiyah.
menggunakan huruf so ya, bukan huruf sin. Bukan bin nasiyah, tapi bin nasiyah. Yang perlu juga diperhatikan pada huruf yang terakhirnya ada huruf ta. Jadi huruf ta itu ada dua macam, ada ta yang terbuka, ada ta yang tertutup. Ini disebut ta marbuto ya, ta yang tertutup. Nah, ta marbuto ini apabila berada di ujung ayat, maka cara membacanya seolah-olah dijadikan huruf H yang bersukun. Jadi kedengaran tidak terbaca ta, melainkan terbaca sebagai H. Bin nasiyah. Jadi bukan bin nasiyat. Berbeda seandainya jika huruf ta yang terbuka yang berada di ujung ayat ini, maka cara menyebutkannya adalah bin nasiyat. Nah, ini berbeda ya, karena di sini huruf ta marbuto, maka kita jadikan huruf H bersukun. Bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasibatin kazibatin khati'ah. Nah, di sini perhatikan penyebutan hurufnya. Nasiyatin ada huruf so. Kemudian kazibatin ada huruf kaf dan huruf zal. Kazibatin. Kemudian khati'ah ada huruf kho, kemudian ada huruf to, huruf hamzah. Jadi bukan huruf ain ya. Khati'ah. Jadi bukan khati'ah. Karena di sini bukan huruf ain melainkan huruf hamzah. Kemudian huruf yang terakhir kembali ada huruf ta marbutoh, maka kita baca seolah-olah menjadi H yang bersukun. Khati'ah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Nah, di sini ada huruf dal yang bersukun di tengah ayat, maka berlaku hukum bacaan qalqalah. Falyad'u. Kemudian ada huruf ain. Nadiyah. Nah, di sini ada H tebal di ujung ayat. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Nah, di sini ada juga huruf dal yang bersukun di tengah ayat. Kemudian di ujungnya juga ada huruf ta marbuto. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di ayat yang terakhir ini ada beberapa huruf yang perlu kita perhatikan cara penyebutannya. Kemudian ada juga hukum bacaan qalqalah di dalamnya. Yang pertama untuk penyebutan huruf hijaiyah pada lafaz la tuti'hu ada huruf ta biasa pada tu, kemudian ti menggunakan huruf to, kemudian ha tebal hu. La tuti'hu. La tuti'hu. Nah, ada juga huruf ain ya. Tuti'hu. Nah, di sini perlu latihan yang berulang-ulang supaya benar, karena berdekatan antara huruf ta biasa dengan huruf to. Tuti'hu. La tuti'hu. Nah, di sini mungkin agak terasa sulit ya, karena berdekatan antara huruf ta biasa, kemudian huruf to, dan ada huruf ain sukun di belakangnya, kemudian ada huruf ha tebal. La tuti'hu. Nah, kemudian untuk hukum bacaan qalqalah ada 3 huruf qalqalah di ayat yang terakhir ini. Yang pertama huruf dal
pada lafaz wasjuda. Jadi di sini dal kita pantulkan cara membacanya. Wasjuda. Kemudian waqtarib. Ada huruf qaf yang bersukun di tengah ayat. Kemudian ada huruf ba yang bersukun dan sekaligus berada di ujung ayat. Jadi kita pantulkan cara membacanya. Ketiga huruf ini, huruf dal, huruf qaf, dan huruf ba. Wasjuda waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjuda waqtarib. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita coba baca kembali ayat per ayat dalam surah Al-Alaq ini, dan kita perhatikan baik-baik penyebutan huruf serta hukum bacaan, terutama qalqalah dan gunnah, karena hukum bacaan ini yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kita berlatih di rumah, belajar memperbaiki bacaan-bacaan kita. Tidak mengapa sedikit demi sedikit, yang penting terus berlanjut. Satu pesan juga dari ibu bahwa jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Dalam keadaan sibuk sekalipun, sempatkanlah diri kita untuk membuka Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun mungkin hanya 3 ayat, 4 ayat, karena jangan sampai hari-hari kita terlewatkan begitu saja tanpa kita meraih pahala dari membaca Al-Quran. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.